Oke, kepada siapa aja ya, itu kalau ada yang ingin memberikan tanggapan. Ada pertanyaan dari atas nama akun ini Ayunda Kristiani. Katanya, sore Bang Adun, ada informasi OJK menolak izin bursa kripto di Indonesia. Apakah berdampak sama Pay Network? Seperti itu. Silahkan. Terima kasih. Oh iya, saya sudah ini ya, saya sudah baca bahwa memang apa namanya OJK itu menolak per tanggal 1 September. Ini sih versi saya ya, ya Pak ya, Mang Adun ini versi saya. Karena ini apa namanya kalau beda dengan Pi Network ya, menurut saya itu untuk TV tradisional. Sementara Pi Network kan beda. Pi Network itu kan mata uang digital inklusif. Begitu loh Mang Adun. Ini sih versi saya. Oke. Versi saya. Berarti memang informasinya sudah ada Bunda ya? Sudah ada per tanggal 1 September 2025 sebagaimana tercantum surat OJK nomor strip 35 garis miring D titik 07 2025. Jadi kabar terbarunya memang menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan OJK menolak permohonan izin usaha PT Bursa Kripto Indonesia sebagai pedagang aset keuangan digital. Nah, gitu. Jadi kalau menurut saya, ini versi saya, karena kalau Pi Network itu kan mata uang digital inklusif, beda dengan yang Aset tradisional. digital. Iya, beda kalau menurut versi saya ya. Begitu Mang Adun ya. Mungkin dari Pak Asrin silahkan. Iya, nanti saya coba ini juga bahas ya. Silahkan yang lain untuk menyampaikan dulu atas informasi perizinan bursa kripto itu. Maksudnya yang clue-nya yang saya coba lebih detail lagi ya, ini menangkapnya. Apakah itu izin sebentuk perusahaannya kah atau izin sebuah platformnya kah? Kan itu yang perlu kita bahas ya. Karena kan kalau untuk misalkan secara detailnya supaya jelas gitu, apakah secara transaksinya gitu kan, apakah secara perusahaannya ataukah secara apalagi gitu. Ya, tapi kalau sudah bicara global, andai kata World Bank sudah ikut campur ke Pi Network, SEC dan yang lainnya, ya mau tidak mau, suka tidak suka Indonesia harus ikut. Begitu loh Mang Adun. Karena kan peraturan dunia. Begitu. Oke, World Bank ya. Ya, kalau World Bank yang bicara, ya mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia harus ikut. Begitu. Jadi apakah yang diinformasikan oleh OJK itu maksud Bundalin itu perizinan dari World Bank-nya? Bukan, bukan. Bukan, maksud saya gini, andai kata ini berandai-andai ya, berandai-andai. Pi Network itu sudah diketok palu dan sudah ada izinnya sampai eh ke World Bank kan yang mengumumkannya misalkan. Ya mau tidak mau, suka tidak suka Indonesia harus ikut dong. Kan sudah namanya global itu ya semua harus ikut gitu loh. Masa Indonesia sendirian nggak ikut? Kan nggak mungkin. Begitu. Memang gara-gara tanggal 1 September itu tadi juga ada yang WhatsApp ke saya. Bun, wah parah ini gimana nih? Apanya yang gimana? Ya santai aja kali kata saya. Itu kan eh, apa namanya? Menurut saya sih itu kan untuk kripto tradisional ya, karena memang untuk kripto tradisional sih isunya kan akan pada hilang. Gitu loh. Itu isu, baru isu, saya juga belum pasti, namanya juga isu kan, tapi kan belum pasti. Kita lihat saja nanti. Jadi teman-teman di sini tenang aja, jangan takut, jangan khawatir. Kita tetap perjuangkan untuk GCP. Siapa lagi kalau bukan kita yang untuk memperjuangkan GCP? Karena dengan GCP kita akan terbebas finansial, hidup kita sejahtera, makmur, damai. Begitu Mang Adun.
Oke, jadi sebenarnya ini untuk lebih dalam lagi ya, saya juga ulangi, mungkin barangkali ada yang kemarin belum sempat menyampaikannya atau belum sempat mendengarkannya seperti itu. Jadi kemarin itu di obrolan kemarin saya sempat menyampaikan bahwasanya seharusnya itu bukan izin Pi Network di negara tersebut yang harus diragukan gitu. Karena apa? Karena pertama, Pi Network itu sudah jelas memiliki surat izin resmi sah yang sudah turun di Amerika seperti itu, ya. Bahkan sempat ada yang memperebutkannya, dibawa ke pengadilan dan dimenangkan oleh Picor Team. Itu. Bahkan rumor yang permasalahan Bybit seperti itu waktu awal-awal bursa exchange mau launching ya, dimasukkan ke bursa, Bybit sempat ada permasalahan, langsung diklarifikasi oleh Picor Team, juga langsung diem Bybit kan, itu ya. Jadi kalau saya bahasakan justru ini negara masing-masing yang harus kalau bahasa saya ya dipertanyakan gitu loh, gitu. Jadi kalau misalkan negara tersebut meragukan Pi Network, yaitu tanda tanya. Karena kalau misalkan dari segala perizinan dan kesahan dan keresmiannya Pi Network itu sudah ada izin resminya, gitu loh. Jadi seharusnya kalau dibahasakan tidak ada yang perlu ditakutkan dari Pi Network itu sendiri. Jadi kalau ada yang mau macam-macam dengan Pi Network, Picor Team turun tangan, gitu. Apakah ada yang mau menirunya, ataukah ada yang mau mempertaruhkan nama baiknya, ataukah ada yang mau menghina dan segala macamnya? Picor Team kalau secara terang-terangan menyatakan perang misalkan dengan Picor Team bisa sekak balik, gitu. Permasalahan Anda apa? Misalkan, gitu kan. Jadi kalau misalkan tadi sama Bundalin disampaikan kayak negara Indonesia, kalau misalkan World Bank sudah menyetujuinya dan segala macam secara global, itu bisa nyambung. Karena apa? Karena Pi Network itu kalau secara resmi ya sudah resmi, gitu. Secara hukumnya, ya. Nah ini yang kemarin saya sampaikan, secara legalitas, itu kan, terus apalagi integritas, pokoknya regulasi yang seperti itu ya, itu yang kalau dibalik ya negara tersebut mau tidak menerima Pi sebagai mata uang, itu kan. Kalau saya balik, jadi kalau bukan berarti Pi Network yang harus izin kepada negara tersebut, karena Pi Network sudah tidak ada masalah. Yang dipertanyakan di sini, maukah negara tersebut menerima Pi sebagai mata uang digital berbasis blockchain? Itu ya, itu kalau dari tanggapan saya mengenai tadi apa yang dipertanyakan oleh Mbak Ayunda Kristiani ya, gitu loh. Jadi kalau dibalik ya seharusnya bukan negaranya yang meragukan Pi Network-nya, tapi Pi Network itu sendiri yang harusnya meragukan, gitu loh. Negara yang tidak ingin misalkan itu mengadopsi Pi Network itu. Jadi kalau misalkan ada beberapa bulan lalu kalau nggak salah ya, ada misalkan kabarnya seperti itu, silakan dikonfirmasi atau klarifikasi kalau ada yang mau menambahkan ya. Kan kabarnya kalau misalkan ISO 2022 itu tidak diterapkan di sebuah bank gitu, maka nanti bank tersebut itu akan nonaktif. Nah, ini kan era digital gitu loh. Ya. Ya, mungkin kalau misalkan ke depannya apalagi harus masuk ke era blockchain seperti itu ya. Ya, kita tahu kan wakil presiden juga sudah membahasnya di YouTube. Gitu loh. Jadi ya itu yang harus dipertanyakan. Jadi kesiapan dari negara tersebut. Kalau saya sampaikan di sini ya, gitu. Maukah negara tersebut menerima Pi sebagai mata uang digital global? Tuh, karena kan dari konteksnya saja tadi disebutkan yaitu bursa kripto
kripto ya. Itu loh perizinannya. Di sini disampaikan izin bursa kripto gitu ya, menolak OJK itu. Nah, makanya kenapa saya tadi bahasakan apakah itu OJK menolak izin bursa kripto tuh, apakah izin bursanya itu apa secara perusahaan, apakah per kriptonya gitu. Karena kan kita tahu misalkan contoh bursa kripto di kita ada Indodax gitu kan, dan lain-lain lah. Nah, apakah misalkan kalau Indodax yang sudah ada itu gitu kan, hanya Indodax saja yang berjalan, atau misalkan ketika ada bursa yang ingin meminta izin lagi gitu kan, atau bursa baru ingin meminta izin ke OJK itu tidak diterima misalkan. Nah, ini kan konteksnya masih, kalau saya sendiri belum banyak update ya soal ini. Jadi ini masih ngambang sih kalau saya bahasakan, informasinya ini belum sepenuhnya mendetail, belum sepenuhnya saya pelajari gitu ya. Jadi yang kalau dipertanyakan apakah berdampak sama Pi Network, saya dengan sangat yakin menjawab tidak ada hubungannya. Itu loh. Makanya kalau dibalik justru sebaliknya. Maukah negara tersebut itu mengadopsi Pi ketika di berbagai negara saja sudah mau menerima Pi? Nah, berarti kan dipertanyakan kenapa negara tersebut meragukan Pi Network atau tidak mau mengadopsi Pi Network, atau mungkin belum siap dari sistemnya dan sebagainya. Nah, itu karena apa? Karena dasar-dasar Pi Network itu sudah kuat dari legalitas, gitu ya, dari regulasi, dari surat izin hukum, semuanya itu udah lengkap kalau Pi Network. Seperti itu saja. Silahkan kalau ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Ya, saya sangat setuju dengan Mengadun. Yang dimaksud itu bukan Pi Network. Karena apa? Ketika misalnya contohnya global ya, global itu ya internasional. Ketika ada suatu saat nanti untuk ekspor impor akan dirubah menjadi pembayarannya Pi Network, misalkan dengan koin Pi, bukan dengan US dollar lagi. Masa Indonesia mau tetap pakai US dollar? Kan udah tanda tangan nggak mau pakai US dollar lagi. Nah itu, jadi saya rasa bukan, itu bukan, jadi tidak ada hubungannya dengan Pi Network. Menurut saya seperti itu, Mengadun. Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan, Pak Asrin, Miss Bill, dan Pak Adi, silakan. Terima kasih. Oke, saya izin melanjutkan ya, karena kayaknya ini belum ada yang ingin menambahkan. Saya kebetulan ada Bundalin di sini. Bundalin yang waktu itu di acara pesta rakyat hadir ya. Berikut juga ada beberapa orang dari pemerintahan dan mungkin dari aparatur negara hadir di situ gitu kan. Dan Bundalin menyaksikan lah gitu. Bagaimana ada wali kota juga ya Bundalin ya? Oh, bukan wali kota. Memang sebetulnya undangannya buat wali kota. Hanya saja Pak Wali Kota itu tidak bisa hadir, jadi diwakilkan sama asisten camat kalau nggak salah ya. Karena saya sama beliau itu karena berisik dengan musik, jadi ngobrolnya itu kurang jelas gitu loh, Mengadun. Oke, jadi ada beberapa dari pihak pemerintahannya. Kayak Pak Abner juga hadir ya, Bundalin ya. Iya, saya bersama Pak Abner. Waktu itu sama-sama untuk memberikan edukasi di pasar rakyat itu. Banyak polisi juga kan? Itu ada, karena kan memang dijaga. Ya, itu ya. Dan videonya juga sudah saya bagikan kan? Iya. Jadi maksudnya begini, kalau memang ada pioner yang mengkhawatirkan eksistensi Pi Network di Indonesia, ya kita bisa melihat langsung saja itu dari acara tersebut saja ada polisi, ada camat. Kalau memang Pi Network itu tanda kutip ya dilarang, itu kan pasti akan ada masalah.
Tapi di situ ada dari pemerintahan Pak Abner Tindi, perwakilan misalkan, ada camat juga, ada polisi-polisi juga, gitu kan. Nah, di situ bisa kita menyimpulkan ya. Itu ya, Ini suaranya jelas nggak, Bundalin? jelas. Ya, ya itu ya. Jadi kita bisa tahu lah dari situ saja kenapa polisi juga malah ikut menjaga bahkan, ya kan? Nah, itu aja ya. Kalau menurut saya ya tidak ada yang perlu diragukan sudah, karena camat sudah tahu kan, walaupun ya hanya baru di lingkungan itu misalkan itu. Terus polisi juga tahu itu ya, bahkan kemarin Pak Abner mengajukan langsung ke Istana Negara gitu kan. Kalau dipertanyakan sama misalkan yang jaga di Istana Negara atau security-nya atau siapa, bawa apa Pak? Oh ini misalkan lampiran gitu kan, atau proposal atau sebagainya dengan atas nama Pay Network. Nah, itu kan berarti kalau memang Pay Network itu bermasalah gitu loh, ya berarti akan diusut. Tapi nggak ada sampai sekarang ya, tanda kutip ya, permasalahannya gitu loh. Ya itu yang tadi seperti saya katakan ya, kita lihat dulu aja lah ya untuk informasi lebih lanjutnya, perkembangannya seperti apa. Karena kan memang kalau kita melihat di situasi sekarang ini kan belum terjadi secara luas, itu masalahnya ya gitu loh. Tapi kalau misalkan secara kehadiran Pay Network itu sendiri, dengan hadirnya beberapa aparat negara, terus aparat keamanan dan sebagainya, saya rasa tidak ada masalah gitu. Cuman tinggal bagaimana nanti Indonesia itu loh menyikapi keberadaan Pay Network ini. Apakah mau ditindaklanjuti ataukah biasa-biasa saja responnya. Nah, itu doang sih kalau menurut saya. Waktu itu juga dari pemerintahan itu, dari Badan Narkotika ada yang sempat jadi pembicara juga, Mangadun. Dari Badan Narkotika juga ada, dan Abner sendiri juga kan orang pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri, jadi bukan orang yang sesuatu yang orang yang biasa, dia orang-orang luar biasa dan dia juga lebih paham. Dan seperti itu Mangadun. Ya intinya ya nggak usah dikhawatirkan lah hal-hal yang seperti itu. Oke Bunda, terima kasih ya atas konfirmasinya dan juga tambahan informasinya ya. Bapak Rudin, silakan. Saya jadi rindu sama suaranya. Ayo bicara. Apa Bunda Lin? Tadi dengar sedikit masalah apa tentang legalitas apa Project Pinet buat ya Mangadun, gimana? Jadi ada yang bertanya Pak Saharudin di sini ya, atas nama Ayunda Ayunda Kristiani. Katanya, sore Bang Adun, ada informasi OJK menolak izin bursa kripto di Indonesia. Apakah berdampak sama Pay Network? Seperti itu Pak Saharudin pertanyaannya. Karena waktu bulan berapa itu ya, tahun berapa itu kan sudah muncul dari Bapepti. Memang sekarang untuk kripto di bawah OJK. Tapi waktu di Bapepti dulu sempat keluar juga apa surat keputusan atau apa ya, kripto yang diizinkan di Indonesia diperdagangkan di bursa Indonesia itu kan disebutkan semua. Memang di Network memang belum, karena kita belum launching belum nilainya ya. Waktu itu kan memang belum ada. Tapi kripto lain itu sudah mendapatkan izin. Nggak tahu lagi kalau perkembangan baru dari OJK untuk kripto itu bagaimana, sumbernya dari mana, kita perlu pertanyakan juga. Karena banyak kok kalau kita mau cari info di Kementerian Keuangan, di websitenya bisa kita buka-buka yang berkaitan dengan kripto, digital, kedepannya kripto, di situ dibahas. Indonesia saya rasa mengikuti semua perkembangan itu untuk masalah kripto, keuangan digital ke depan. Jadi kalau mendapatkan info seperti itu, kita jangan panik, kita cari sumbernya yang jelas.
di Kementerian Keuangan bisa dilihat, di OJK, websitenya resmi semua. Kita bisa klik kok. Jadi kita tunggu aja perkembangan P-Network. Kalau mengenai regulasi, semua negara memang punya regulasi. Tapi proyek dunia, proyek global nggak mungkin ya. Mereka sudah mempersiapkan semua masalah bagaimana di tiap-tiap negara nanti mereka memakai undang-undang negara mereka sendiri, tapi tetap mengacu karena menurut saya kalau memang kedepannya Pi ini menjadi mata uang digital dunia yang selama ini analisa-analisa yang kita dengarkan dengan perkembangan Pi Network ini seperti apa, ya kita tunggu aja. Kalau dilihat dari pertemuan yang di Singapura ya, yang token 2049 itu ya, nah itu nanti kan perkembangan di sana kita bisa lihat semua. Kita jangan bingung dengan isu-isu miring tentang kripto. Nah sekarang apa gunanya, di Indonesia sudah ada rumah kripto juga kan? Seperti itu. Yang di Tangerang apa di mana itu, Mang Adon? Tangerang itu Pak. Yes. Iya. Kalau mengacu ke secara global, saya juga jadi ingat konsensus Toronto, Mas Arudin, gitu loh. Kalau sekelas Poindex atau apa putranya Donald Trump sampai hadir di acara tersebut, bahkan banyak CEO dari perusahaan-perusahaan besar gitu kan dari berbagai negara mengetahui Pi Network, bahkan Dr. Niklas Vokalis jadi pembicara utama gitu. Itu justru malah saya yang meragukan kebijakan yang ada di Indonesia malah gitu loh. Kalau negara yang lain menerima, jadi kenapa kalau misalkan Indonesia enggak? Secara logika saya, akal sehat saya gitu loh. Kalau ya misalkan keberadaan Pi Network itu ditolak gitu. Kalau negara lain saja menerima, jadi kenapa misalkan kalau misalkan Pi Network ditolak? Nah ini kan cuma makanya tadi saya katakan diksinya itu bursa kripto yang izinnya ditolak OJK gitu. Nggak ada diksi misalkan Pi Network ditolak izinnya oleh OJK, nggak ada di situ gitu kan.